Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan konten yang sempat tertunda. Jadi teman-teman yang kemarin nyimak di channel ini, kita udah bikin konten dari rawatan mulai dari nol sampai rawatan siap abar ya. Bukan ayam siapan tapi siap abar. Nah selanjutnya kita kali ini akan membahas ketika ayam itu setelah diabar apa saja yang harus diperhatikan, terutama nanti menjelang untuk abar keduanya. Oke, ada beberapa poin yang nanti saya harap teman-teman di sini nanti terutama pemula ya. Jadi konten-konten ini hanya untuk pemula. Bagi teman-teman yang udah pro, udah senior, nggak perlu lah, skip aja video ini daripada lama-lama nonton. Yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah tentang durasi. Jadi ketika teman-teman abar ataupun mengadu ayam ya, ataupun gebrak ataupun ngelot, yang pertama dilihat adalah durasi ayam, karena durasi ayam itu nanti mempengaruhi juga seberapa staminanya terkuras. Dan di samping durasi adalah ketika ayam ini bermain, itu ayam dalam kondisi adu pukul kah atau hanya ayam mukul. Karena di sini juga pasti mempengaruhi juga tingkat kapan saat ayam fit kembali ya. Nah kebetulan kenapa videonya ini berlatar belakang ayam, kebetulan ini ayam berapa hari ya, berarti ya ini 10 hari pasca pur 3 air dengan jalu ya, musuh jalu. Nanti saya sertakan video ketika dia pur kemarin, karena kita kemarin melanggar jalu ya, jadi agak repot ternyata melanggar jalu. Cuman kita antisipasi dengan airan yang enggak terlalu banyak, jadi ayam masih bisa menahan. Nah ini 9 hari atau 10 hari, saya lupa, 9 hari lah, 9 hari atau 10 hari pas video ini dibikin, alhamdulillah ayamnya sehat walafiat. Jadi ketika udah durasinya kita udah paham dengan durasi ayam yang kita mainkan, selanjutnya adalah cek ayam-ayamnya. Cek ayam itu meliputi lukanya ayam di mana aja kita harus paham. Terus di mana aja itu ada bagian-bagian tertentu dari si ayam yang ini itu gampang terjadi rawan pembengkakan. Bagian tertentu adalah semisal di rahang ini ketika banyak menerima pukulan rawan untuk terkena pembengkakan. Itu yang pertama. Yang kedua di alis atau tulang sekitar mata itu juga rawan untuk pembengkakan. Jadi sebisa mungkin ketika habis diabar dengan intensitas tinggi, atau intensitas tinggi itu dalam maksud banyak kena pukulan di area itu, sebaiknya segera lakukan penanganan. Nah penanganannya nanti kita bagi dua ya. Jadi penanganan pertama adalah penanganan sistem panas dan sistem dingin. Untuk ayam-ayam setelah digebrak atau dalam jangka hari itu ya, sebaiknya usahakan dikasih pendingin atau kompres es lah, bahasa gampangnya rendam es. Baik itu kaki-kaki ataupun bagian-bagian entah itu muka, entah itu badan yang banyak terkena pukulan, sebaiknya kalau di area badan ya ditempel es, di area kepala ya ditempel es juga. Kalau kaki cukup direndam air es. Nah hal ini mengantisipasi pembengkuan darah akibat faktor memar terkena pukulan. Itu penting banget, karena kalau itu lolos, istilahnya kita lupa dengan itu, dan besoknya terjadi pembengkakan di area-area yang nggak kita inginkan, ya itu sembuhnya lebih lama. Lebih baik mencegah. Selanjutnya kompres air hangat atau air panas itu sebaiknya kapan? Itu sebaiknya adalah H+1 ketika setelah kita rendam es masih terjadi pembengkakan di area-area tertentu. Contoh ini kemarin ayam H+1 nya dia masih terjadi pembengkakan di area rahang dan dada, memar-memar kayak gitu. Jadi kita kompres dengan air panas. Air panasnya enggak, karena ayam kondisi leles ya, sebaiknya jangan air panas. Jadi kemarin air panasnya kita tampung dalam sebuah botol. Nah botolnya itu buat nyeka di bagian-bagian dia yang memar. Atau kalau teman-teman punya steam, bisa dipakai di cara steam ayam untuk nyetim ayam. Hal tersebut sangat berpengaruh untuk pemulihan ayam. Dia lukanya gampang kering, terus memarnya cepat hilang. Jadi
kita nggak perlu repot-repot anu ya apa bahasanya ya, pusing kok ayamnya belum sembuh-sembuh. Nah setelah itu oh ya yang perlu diingat lagi adalah membersihkan muka ketika habis diabar atau bermain lah. Pokoknya jelas ayam habis diabar ataupun tarung ataupun apapun itu, pastikan di bagian muka itu kebersihannya dijaga karena nanti bakal menimbulkan korep. Nah kalau udah korepen pasti bingung kan, makanya kalau korepen pakai kuat clean ya guys ya. Mau korep sebadan mau korep ini insya Allah udah teratasi dengan pakai kuat clean. Selanjutnya lagi yang perlu diperhatikan ketika rawatan pasca abar itu adalah nutrisi, karena dari nutrisi itu membackup stamina yang telah hilang, membackup meregenerasi dari otot-otot yang sudah kepake, dia meregenerasi sel-sel baru, sel ototnya semakin masa ototnya membesar, masa ototnya tambah kenceng, badan tambah berisi. Nah itu harus dipastikan nutrisinya dengan bagus. Kami menyarankan menggunakan Kuat Power Plus SK untuk rawatan harian teman-teman semuanya. Rasain bedanya ketika ayam dalam kondisi super capek, entah itu main lot pun, coba aja dikasih itu, insya Allah besoknya pasti segar kembali. Dan tidak lupa yang terakhir lagi, poin yang penting adalah istirahat. Jadi ketika pasca abar atau pasca tarung ya istirahatin aja dulu 1-2 hari. Nah, tapi ini kembali lihat kondisi ayam ya. Ketika kondisi ayam sehat, segar kembali ya, hari pertama langsung dikeluarkan, segera dimandi jemur kan masih oke, nggak masalah. Cuman kalau udah pertarungan yang dia adu pukul, sebaiknya diistirahatkan 1-2 hari melihat kondisi si ayam juga. Jadi jangan buru-buru untuk merawat ayam itu kembali. Ya catatan penting. Kebetulan kemarin ini ayam yang saya shoot ini bermain jalu ya. Catatan pentingnya adalah ketika ayam bermain jalu, pastiin dicek lebih seksama bagian-bagian mana yang kena jalu, selanjutnya diobatin. Kalau yang kemarin saya pakai adalah Detayujin ya, jadi saya petani itu kita periksa setiap bulu area mana di badan-badan yang ini kan kemarin kebetulan khususnya koi, di badan-badan yang kena jalu kita kasih Detayujin. Harusnya kita kasih antibiotik. Kalau kemarin saya pakainya SK, antibiotik alami di SK. Langsung pasca itu 3 ini kebetulan kemarin pun kena jalu panjang itu, maksudnya nancepnya dalam itu ada 3 bagian di badannya. Dan alhamdulillah sekarang udah pada sembuh semua, makanya ayam udah sehat kembali, udah bisa ngeliter kembali. Ya mungkin hanya seputar itu yang perlu diwaspadai teman-teman. Bukan diwaspadai sih, lebih tepatnya dimengerti ketika teman-teman nanti memainkan ayamnya. Tidak lupa semua itu butuh proses, nggak ada yang cara instan, semua butuh waktu, dan semua untuk pulih kembali juga butuh kita butuh waktu dari kita, kesiapan dari kita juga. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.